Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya, kawan ini kesempatan kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk melakukan presentasi melalui video. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mengenai kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Next. Nah, sebelum masuk ke materi, saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Safina Indah Cahya dengan NPM 0035. Lalu yang kedua ada Eka Lestiani dengan NPM 0037. Yang ketiga saya sendiri, Muhammad Hafid Prasmaridha dengan NPM 0043. Lalu yang terakhir ada Maulana Adi Wiratama dengan NPM 0059. Next. Mari lanjut materi yang pertama, kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu adalah sebuah alur ya pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Lalu ada juga kerangka konseptual sendiri yaitu sebuah bentuk kerangka pikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam masalah. Sampai bentuk kerangka konseptual. Contohnya, next. Lalu materi selanjutnya yaitu tujuan dari kerangka konseptual ini yaitu untuk menjelaskan berbagai makna dari kata-kata dalam kajian teori, menimbulkan pengertian-pengertian pertama itu proses dalam hal yang harusnya tidak jelas. Karena jika suatu konsep dalam suatu penelitian tidak jelas, akan menyebabkan persepsi yang berbeda dari apa yang dimaksud oleh peneliti. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penyajian kerangka konseptual. Penyajian kerangka konseptual merupakan suatu proses penyusunan atau yang menjelaskan konsep-konsep yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka konseptual berfungsi sebagai panduan teoritis yang menghubungkan ide, variabel, dan hubungan antar konsep yang relevan dengan topik yang akan dikaji. Next. Langkah-langkah dalam penyusunan kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Dalam menentukan kelompok teori yang akan ditemukan, menyusun kerangka berpikir perlu menetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Berapa jumlah variabel yang diteliti dan apakah nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan tanggal, selanjutnya yaitu membaca buku-buku hasil penelitian yang relevan. Buku-buku tersebut merupakan buku teks, ensiklopedia, dan kamus. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel, dan kedudukan antara variabel satu dengan yang lain dalam konteks penelitian ini. Yang keempat, analisis terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Peneliti akan mengkaji apakah teori-teori dalam hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Teori teori dan hasil penelitian. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan hasil penelitian yang lain. Yang keenam, sintesa kesimpulan. Sintesa merupakan kesimpulan sementara yang diungkapkan dengan bahasa sendiri dari teori yang dibaca. Peneliti melakukan perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Kerangka berpikir disusun setelah sintesa.
Kerangka berpikir yang dihasilkan berupa kerangka berpikir yang bersifat hubungan pengaruh. Kerangka berpikir asosiatif dapat menggunakan kalimat misalnya jika begini maka akan begitu. Yang kedelapan, perumusan hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, yang selanjutnya dirumuskan hipotesis tindakan yang akan diuji melalui eksperimen dengan berbagai siklus. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis. Menurut Margono 2004, menyatakan bahwa hipotesis berasal dari hipo, yang artinya kurang dari, dan juga tesis, yang artinya pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Pada pengertian Margono 2004 juga menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Mengenai pengertian hipotesis tersebut, Nazir pada 2005 menyatakan bahwa hipotesis tidak lain adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Di dalam hipotesis, terdapat hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik ada apabila penelitian bekerja dengan sampel. Penelitian juga ada penelitian populasi yang tanpa hipotesis statistik seperti pada gambar di sebelah kanan, sedangkan yang ada hipotesis statistiknya ada di gambar sebelah kiri. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis. Kriteria atau ciri-ciri hipotesis yang baik menurut Furkan 2004, yang pertama ada hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Jadi hipotesis itu harus jelas dan singkat. Yang kedua ada hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Yang keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kelima, hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Nazir pada 2005. Hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu hipotesis harus menyatakan hubungan. Dalam artian hipotesis harus merupakan pernyataan terkaan tentang hubungan-hubungan antar variabel. Selanjutnya, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus cocok dengan fakta yang ada. Yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Hipotesis juga harus tumbuh dari dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji baik dengan nalar dan kekuatan memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Dan yang terakhir, hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Hipotesis juga harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat menerangkan hubungan fakta-fakta yang ada dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian yang dapat dikuasai. Next. Selanjutnya, ada kegunaan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama itu hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan dalam suatu bidang. Untuk dapat pada pengetahuan
Untuk dapat sampai pada pengetahuan yang dapat dipercaya mengenai masalah pendidikan, orang harus melangkah lebih jauh daripada sekedar mengumpulkan fakta-fakta yang berserakan untuk mencari generalisasi dan antar hubungan yang ada di antara fakta-fakta tersebut. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Pertanyaan tidak dapat diuji secara langsung. Penelitian memang dimulai dengan suatu pertanyaan, tetapi hanya hubungan antara variabel-variabel sajalah yang dapat diuji. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Hipotesis merupakan tujuan khusus. Dengan demikian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan guna menguji pernyataan tersebut. Dan yang keempat ada hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Hipotesis akan sangat memudahkan peneliti kalau ia mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dengan hipotesis tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Hipotesis pertama adalah hipotesis pernyataan jika maka atau if-then statement. Hipotesis juga dapat menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok atau hubungan beberapa kelompok yang terkait dengan variabel atau variabel-variabel. Contohnya yaitu karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti sakit, dan jika karyawan lebih sehat, maka mereka akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Next. Yang selanjutnya ada hipotesis direksional dan non-direksional. Hipotesis direksional, jika dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok, digunakan istilah-istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Maka hal tersebut disebut sebagai hipotesis direksional atau direksional hipotesis. Sebab arah hubungan antar variabel positif atau negatif ditujukan dan sifat perbedaan antara dua kelompok lebih dari atau kurang dari dinyatakan. Dengan kata lain, meskipun mungkin diperkirakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita tidak dapat menyatakan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Sebagai contohnya yaitu semakin berat tekanan yang dialami dalam pekerjaan, maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Wanita lebih termotivasi dibandingkan pria. Yang selanjutnya yaitu hipotesis non-direksional. Hipotesis yang menyatakan hubungan atau perbedaan tetapi tidak memberikan indikasi mengenai arah hubungan atau perbedaan tersebut. Sebagai contoh yaitu terdapat hubungan antara usia dan kepuasan kerja, dan terdapat perbedaan antara nilai etika kerja karyawan Amerika dan Asia. Next. Yang selanjutnya ada hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol atau null hypothesis adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak dengan tujuan guna mendukung hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan HA ketika digunakan. Hipotesis nol dianggap benar ketika bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Hipotesis alternatif ini merupakan kebalikan dari hipotesis nol, adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Hipotesis nol ini biasanya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh atau perbedaan yang signifikan antara dua hal yang dibandingkan. Misalnya hipotesis nol bisa mengatakan bahwa iklan tidak mempengaruhi penjualan, bahwa pria atau wanita membeli sepatu dalam jumlah yang sama. Secara umum, hipotesis nol dapat dikarenakan tidak ada hubungan berarti antara dua variabel atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Contoh dari
wanita lebih termotivasi dibandingkan pria. Hipotesis nolnya menyatakan bahwa di mana hipotesis nol mewakili hipotesis nol, yaitu adalah min rata hitung tingkat motivasi pria dan min tingkat motivasi wanita. Yang selanjutnya hipotesis alternatifnya yaitu menyatakan bahwa wanita lebih termotivasi dibandingkan pria. Ini berarti dapat diasumsikan bahwa ada perbedaan tingkat motivasi kerja pria dan wanita. Next. Selanjutnya ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contohnya yaitu rumusan masalah deskriptif, yaitu seberapa tinggi hasil belajar siswa kelas 2 SMK setelah diajar menggunakan metode Sigel. Hipotesis deskripsinya yaitu hasil belajar matematika siswa kelas 2 SMK rata-rata 8 setelah diajar dengan metode Sigel. Hasil belajar matematika kelas 2 SMK rata-rata 2, yaitu hipotesis 0 ini merupakan hipotesis 0. Karena hasil belajar matematika siswa kelas 2 SMK yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan nilai yang ada pada populasi. Hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas 2 SMK tidak sama dengan 8. Ini bisa berarti lebih besar atau lebih kecil dari 8. Hipotesis statistik atau hanya ada bila berdasarkan data sampelnya adalah sebagai berikut. Next. Yang selanjutnya ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama tapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Rumusan masalah komparatifnya yaitu, adakah perbedaan presentasi belajar mahasiswa antara siswa atau X1 yang diajar dengan metode diskusi dan siswa X2 yang diajar dengan metode demonstrasi. Hipotesis statistik komparatifnya dapat dirumuskan seperti pada gambar di bawahnya. Hipotesis nolnya yang pertama A adalah tidak terdapat perbedaan presentasi belajar antara siswa X1 yang diajar dengan metode diskusi dengan siswa X2 yang diajar dengan metode demonstrasi. Hipotesis 0B-nya yaitu presentasi belajar siswa X1 yang diajar dengan metode diskusi lebih kecil sama dengan 5 siswa yang diajar dengan metode demonstrasi. Jadi X1 lebih kecil atau sama dengan paling besar. Yang selanjutnya HOC-nya presentasi belajar siswa X1 yang diajar dengan metode diskusi lebih besar atau sama dengan siswa yang diajar dengan metode demonstrasi. Jadi X1 lebih kecil atau sama dengan, yaitu paling besar. Hipotesis alternatifnya yang pertama ada terdapat perbedaan presentasi belajar antara X1 yang diajar dengan metode diskusi dengan X2 yang diajar dengan metode demonstrasi. Yang B adalah presentasi belajar siswa yang diajar dengan metode diskusi lebih besar daripada siswa X2 yang diajar dengan metode demonstrasi. Yang C adalah presentasi belajar siswa yang diajar dengan metode diskusi lebih kecil daripada siswa yang diajar dengan metode demonstrasi. Next. Yang selanjutnya ada hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, atau menyatakan hubungan antara dua variabel tindakan dengan hasil. Rumusan masalah asosiatif kasual. Apakah penerapan metode diskusi dapat meningkatkan kreativitas siswa, atau adakah pengaruh metode diskusi terhadap kreativitas siswa? Hipotesis penelitiannya yaitu penerapan
metode diskusi X dapat meningkatkan kreativitas siswa secara signifikan atau metode diskusi berpengaruh secara positif terhadap kreativitas kerja. Yang selanjutnya adalah hipotesis asosiatif. Jawaban sementara terhadap hubungan masalah asosiatif yaitu menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih atau menyatakan hubungan antara dua variabel tindakan dengan hasil. Yang pertama yaitu rumusan masalah asosiatif kasual. Apakah penerapan metode diskusi dapat meningkatkan kreativitas siswa atau adakah pengaruh metode diskusi terhadap kreativitas siswa? Hipotesis penelitiannya yaitu penerapan metode diskusi X dapat meningkatkan kreativitas siswa Y secara signifikan berpengaruh positif terhadap kreativitas siswa. Sedangkan hipotesis statistiknya yaitu HO, hipotesis nolnya artinya hubungan yang terjadi mungkin hanya kebetulan atau tidak signifikan secara statistik. HA-nya adalah tidak sama dengan 0 berarti lebih besar atau kurang dari 0 berarti ada hubungan. Artinya hubungan yang ditentukan cukup kuat dan tidak terjadi hanya kebetulan saja. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.